Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat kelas 6 masih dengan Bu Ii. Kali ini kita membahas soal literasi membaca Kabupaten Sleman PO yang pertama. Ayo kita awali belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 16, bacalah cerita berikut. Singa sedang berjalan-jalan mengelilingi hutan. Ia melihat-lihat keadaan hutan sembari mengamati pertanda alam. Saat sedang minum air di pinggir sungai, tiba-tiba seekor lebah datang. Lebah itu berputar-putar mengelilingi singa. Singa merasa terusik dengan kedatangan lebah. Jangan dekati aku, pergilah, kata singa. Aku tidak mau pergi, aku tidak takut padamu, kata lebah dengan pongah. Lebah pun menyengat singa berkali-kali sehingga singa marah. Ia mencoba mencakar lebah, namun lebah begitu kecil dan gesit. Akhirnya singa tak berdaya. Muka dan sekujur tubuhnya penuh dengan sengatan lebah. Lebah tersenyum puas. Ia lalu terbang tinggi untuk menyiarkan berita kemenangannya ke seluruh penghuni hutan. Akan tetapi lebah justru terperangkap jaring laba-laba karena tidak berhati-hati. Karena tidak hati-hati, lebah pun menjemput ajalnya dengan disantap laba-laba. Amanat cerita tersebut adalah anak-anak hebat. Amanat dalam cerita ini adalah lebah sekalipun bertubuh kecil memiliki kemampuan untuk menyengat. Namun lebah justru bersikap pongah dan sombong dengan kemampuannya. Pengertian amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat atau tersirat. Pembacalah yang menyimpulkan sendiri apa pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, anak-anak, amanatnya adalah sebaiknya tetap rendah hati dengan kemampuan yang dimiliki. Nomor 17, bacalah cerita berikut. Andi dan Budi adalah teman sekelas. Mereka selalu bermain bersama saat di sekolah. Jam pelajaran pertama di kelas mereka adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata Andi lupa mengerjakan PR. Ia akan menyalin PR milik Rudi. Andi segera menyambar buku Rudi hingga sobek. Rudi kaget bukunya sobek. Rudi pun marah kepada Andi. Mereka terlibat pertengkaran. Melihat kegaduhan, guru menghampiri mereka. Guru menanyakan mengapa mereka ribut. Andi segera menjelaskan kepada guru atas kesalahan yang diperbuatnya. Guru meminta Andi segera meminta maaf kepada Rudi. Awal terjadinya konflik dalam cerita tersebut adalah anak-anak hebat. Awal terjadinya konflik berdasarkan cerita tersebut adalah Andi menyambar buku Rudi hingga sobek. Perbuatan Andi membuat Rudi marah dan menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Nomor 18, bacalah teks berikut. Bonet, anak yang suka mengganggu temannya. Bonet sering dihindari oleh teman-temannya. Suatu ketika Bonet berteriak pura-pura minta tolong. Saat teman-temannya datang, ia tertawa terbahak-bahak. Itu karena ia berhasil membohongi mereka. Teman-temannya pun meninggalkannya. Pada kesempatan lain, Bonet melempar seekor anjing yang tidur dengan batu. Anjing terbangun dan mengejar Bonet. Bonet lari lalu memanjat pohon. Anjing menunggu Bonet di bawah pohon. Bonet berteriak minta tolong, namun tak ada satupun temannya yang mau menolongnya. Bonet sadar dengan kesalahannya selama ini. Nilai moral positif dari tokoh Bonet adalah anak hebat. Nilai moral positif adalah Bonet menyadari kesalahan yang diperbuatnya selama ini. Nomor 19, bacalah cerita berikut. Tania merupakan anak tunggal dari keluarga berada. Agung, ayah Tania, seorang pengusaha sukses. Bu Sinta, ibu Tania, mengurus rumah tangga. Kebutuhan Tania selalu terpenuhi dengan baik. Namun sejak ayahnya sakit, usaha yang dikelola menurun, bahkan gulung tikar.
setelah ayahnya meninggal dunia. Semenjak itu, Bu Sinta menjadi tulang punggung keluarga. Tania terlanjur menjadi anak manja. Kebiasaan buruknya setelah pulang sekolah tidak berubah. Tania melemparkan sepatu dan tas sekolahnya begitu saja. Ia berteriak meminta disiapkan makan siang. Tidak hanya itu, Tania meminta disuapi, sementara dia bermain gawe. Bu Sinta tetap sabar menghadapi sikap anaknya. Ia selalu mendoakan agar Tania berubah menjadi anak yang lebih baik. Keteladanan tokoh Bu Sinta pada cerita tersebut adalah mau bekerja keras, penyayang, dan penyabar. Nomor 20, Indonesia memiliki tokoh wanita kebanggaan yang berhasil menjadi titik-titik pertama di Asia. Ia bernama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pratiwi terpilih menjadi bagian dalam misi pesawat Palapa P3 STS 61H NASA. Ia menjalani latihan dalam sebuah program penerbangan atau penjelajahan angkasa luar. Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada paragraf tersebut adalah astronot. Kalau astrofili itu adalah orang yang mencintai benda-benda langit. Sementara astrolog adalah ahli ramal perbintangan. Sementara astronom adalah orang yang profesinya mengamati benda-benda langit. Sementara astronot adalah awak pesawat antariksa. Nah hebat, demikianlah belajar kita kali ini. Nantikan pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.